Indonesia, balik lagi nih kita nemenin kalian semua pastinya di acara kesayangan kita. Abai kalau bukan Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Pastinya bersama aku Ayu Rahmawati dan juga Ada Nuka Azwita di sini yang pastinya nemenin kalian semua 1 jam ke depan dengan cerita, dengan berita, dengan informasi yang pastinya bermanfaat untuk kalian semua millennials Indonesia ya. Benar. Dan apa nih Ayu nih kamu hari ini biru-biru? aduh, ini kayak melambangkan laut-laut, kekayaan alam Indonesia gitu nggak sih Kak? Aduh, Damai kayaknya ngeliat biru-biru tuh ya kalau gitu. Nuka juga nih kayak orange, kuning gini ya, melambangkan matahari gitu ya. Matahari Indonesia. Ini pas banget sama apa yang bakal kita bahas kali ini. Yaitu kita akan bahas salah satu kekayaan alam Indonesia yang ada di Maluku. Lebih tepatnya tema hari ini Wonderful Indonesia, khususnya untuk daerah atau provinsi Maluku nih. Karena kalau ngomongin Maluku tuh cantik banget gitu ya Ayu. Eksotis. Kamu udah pernah ya ke Maluku ya? Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah, aku belum pernah nih. Cerita dikit dong Kak, di sana tuh kayak gimana sih? Semoga mudah-mudahan nanti abis ini bisa Amin, berlibur ke sana ya. amin. Maluku panas. Kata pertamanya adalah panas. Karena Indonesia Timur tuh identiknya memang udara cuacanya tuh panas banget gitu. Tapi kekayaan alam rempah-rempah di sana tuh luar biasa. Wow. Dan buat aku yang belum pernah ke sana nih ya, ini sering banget kalau mendengar Maluku itu disandingkan dengan kecantikan di Maldives atau di Maladewa ya. Iya. Dan ada yang tahu nggak sih kenapa? Karena ya pastinya kekayaan alamnya dan bawah lautnya juga pastinya ya kan. Katanya kalau misalkan kalian ke Maluku ini nggak lengkap rasanya kalau kalian nggak snorkeling atau diving ya. Bener banget. Karena memang underwater di Indonesia Timur tuh luar biasa cantik. Tapi kalau ngomong-ngomong Maldives, sebenarnya Indonesia punya yang lebih mirip daripada Maluku. Apa tuh? Itu di Derawan, Kalimantan Timur. Ah, aku tahu tuh Derawan. Nah, kalau di Maluku ini kita punya ibarat katanya ini miniaturnya Raja Ampat. Raja Ampat miniatur tuh di Maluku ada di Pulau Ora. Pulau Ora. Jadi kalau kita dari Ambon, kota Ambon itu masih 8 sampai 9 jam lagi. Oh, berarti ini jalur darat apa jalur laut nih Kak? Darat. Kalau Ora darat. kita masih ditempuhnya belum ada pesawat ke sana. Jadi benar-benar harus darat dan itu perjalanan darat 8 sampai 9 jam. Luar biasa. Aduh. Tapi kalau misalkan di sana sinyal bagus nggak sih? Tergantung daerahnya. Tergantung daerahnya. Dan tergantung providernya. Itu udah paling penting. Itu udah paling penting sih. Tergantung providernya. Ada sih salah satu provider yang maksudnya sampai ke daerah kecil pun masih nyampe. Masih oke lah. Gitu. Tapi kalau misalkan aku lihat-lihat juga nih ya, pengen banget sih ke Maluku, cuman emang belum ada kesempatannya. Dan itu pantai-pantainya, laut-lautnya bikin ngiler banget. Bener-bener. Kamu bayangin. Aduh, kelihatan gitu ya bawah-bawah ya semuanya ya. Bukan hanya bawah-bawah, jadi tinggal pilih. Ini kita jalan raya, kalau di Jakarta pinggir-pinggirannya pohon-pohon besar, jalan raya juga. Kalau di sana gitu ya. jalan raya, sampingnya laut. Serius? Iya. Tapi kalau lagi pasang gimana tuh? Dan kerendam enggak. Oh, tetap Karena enggak ya? dan tipe jalannya tuh berbukit gitu. Berbukit gitu loh. Jadi dia tipe pulau kalau kita lihat dari peta tuh kayak gini. Melingkar gitu. Dan kayak akan rempah. Kita di sini tuh susah nemuin pohon coklat, pala. Di sana di setiap panjang pinggir jalan itu pohon udah kayak pohon biasa aja gitu. Makanya dulu kenapa VOC itu gatel banget kan sama Indonesia Timur khususnya Maluku. Ada rempah-rempahnya itu Kaya ya. banget akan kayak rempah-rempah. Jadi pohon pala orang di sana sampai nyebut ini buah sampah karena udah saking banyaknya pohon pala. Sedangkan kita di sini biji pala apa itu mahal. Wah, iya. Durian mahal. Benar. Di sana murah meriah, Bo. Murah meriah dan satu lagi yang aku notice murah dan kata teman-teman aku juga murah banget, itu adalah ikan ya. Enggak ya? Buah-buahan iya murah. Tapi ikan tuh mahal. Kalau untuk biaya makan mereka mahal. Oh gitu, aku pikir di sana itu lebih murah. Ternyata mahal untuk biaya juga. hidup lebih mahal. Lebih mahal kalau di sana. Tapi kalau kayak buah-buahan karena memang entah di sana tuh Allah ciptakan, Tuhan ciptakan tuh kayak akan sumber daya alamnya ya. Buah-buahan.
itu murah di sana gitu. Oh, berarti mirip-mirip sama Papua juga ya. Papua tuh setahu aku kalau misalkan bahan-bahan dari alam itu murah, tapi kalau untuk makanannya tuh mahal banget. Jadi kayak waktu itu aku pernah makan pecel doang di pinggir jalan tuh bisa sampai 50.000. Itu mahal banget sih. Iya. Ya kan? Hampir sama. Kurang lebih kayak gitu ya. Hampir Maluku sama, juga ya. kurang lebih. Kan Indonesia Timur memang terkenal biaya hidupnya agak mahal. Iya sih, aduh. Iya, kalau Ambon memang lautnya cakep banget dan bikin gak apa ya, kangen yuk pengen balik. Padahal waktu di sana kayak cepet pulang, tapi sekarang Pas sejarah, mudah-mudahan bisa lagi kesana. amin. Mungkin nanti kita bareng-bareng ya. Kita Bisa. explore Maluku bareng. Nanti kita bikin Nabung ya, vlog. nabung. Iya. Karena biaya pesawat untuk ke Indonesia Timur Lumayan. mahal ya bos. Kali jalan waktu itu berapa? 1,7. PP. PP 1,7 kali 2. Iya. Belum lagi makanya. penginapan, belum lagi biaya makan. Memang harus butuh biaya banyak sih ke sana. Tapi gitu. kalau misalkan dipikir-pikir lagi ya dengan keindahan alamnya, terus dengan pulau-pulaunya, lautnya yang belum terpapar sama polusi-polusi, itu sebenarnya inilah ya, setimpal lah ya, oke lah ya. Ya mungkin setahun sekali atau 2 tahun sekali boleh lah. Ya, bahkan kalau untuk Maluku Tengah khususnya di kota Ambon itu dapat julukan dengan kota dengan langit terbersih. Wow, emang sebersih itu ya? Sebersih itu. Kayak kamu mau lihat hamparan langit warnanya biru aja gitu, bersih banget di sana. Dan kalau misalkan langit bersih itu aku biasanya notice kalau malam. Jadi bintangnya itu kelihatan banget. Kalau di Jakarta kan kita malam-malam ngelihat ke atas udah nggak ada bintang karena polusi. Tapi kalau misalkan aku lagi di daerah-daerah di mungkin agak tengah atau agak timurnya Indonesia, itu biasanya kalau aku ngeliat ke atas itu paparan bintangnya jelas banget. Maluku juga pasti kayak gitu ya? Maluku jam 9 pagi kita udah bisa menyaksikan kalau memang kondisinya nggak hujan ya. Itu langit, hamparan langit biru banget, biru. Dan itu panasnya udah di ubun-ubun kepala itu. Lebih panas dari Jakarta jauh? Jauh, aku Jauh seminggu di banget. sana aku sempat kena ispa. Serius? Karena batuk dahak berdarah karena saking udaranya sangat jauh gitu dengan Jakarta. Aduh. Dia ya bisa ampun. nih hujan ya yuk ya. 5 menit kemudian panasnya udah balik normal. No, panasnya panas banget Panasnya gitu kayak ya. di ujung kepala Aduh, gitu. aduh. Wah gila si Ambon, wah gila si Ambon Wah, gitu kayak. Jadi tips tuh ya buat Banyak minum teman-teman. air putih kalau ke sana. Banyak minum air putih, yang pasti tabir surya, Oh, itu jelas. topi juga ya. Tabir surya. Harus wajib dibawa kalau misalkan mau jalan-jalan ke Maluku. Tips dari Nuka yang udah 1 bulan tinggal di Maluku ya? 1 bulan. 1 bulan tinggal di Maluku. 1 bulan tinggal di Ambon, tapi aku miss you. Kayak kangen banget gitu loh, pengen ke sana, tapi ya mudah-mudahan Amin. siapa tahu tahun ini bisa terrealisasi ke Banda Neiranya. Seru Banda banget sih ke Neira. Banda Neira sih. Itu jauh sih, masih nyeberang sekitar kalau naik kapal feri 5 jam dari kota Ambon. Wow. Dan Tapi itu kalau naik pesawat sekitar 30 sampai 45 menit aja, dan sayangnya pesawat ke sana belum ada setiap hari gitu. Jadi hari-hari tertentu seminggu 2 kali, pas seminggu 3 kali aja. dan gitu. pesawat kecil ya biasanya Pesawat ya. kecil ATR gitu loh. Iya, ATR. Nah, itu dia ya milenial dan juga sobat-sobat MTV semuanya, kita nanti bakal bahas tentang Wonderful Indonesia versi Maluku. Nah, betul. kayak gimana sih? Nah, kita akan jeda sejenak terlebih dahulu. Kita bakal lanjutin lagi pastinya cuma di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi masih di Hai Indonesia ya, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Yes. Dan masih sama Nuka Azuta dan juga ada Ayu Rahmawati di sini. Betul banget. Seperti tadi Ayu udah spill, karena memang di episode kali ini kita mau bahasnya Wonderful Indonesia versi Maluku ya. Iya, betul. Nah, Indonesia Timur nih memang terkenal banget, cantiknya luar biasa, eksotis alamnya tuh luar biasa gitu kan. Walaupun sebenarnya aku agak menyayangkan pariwisata di sana tuh masih kurang. Kalau misalkan dibandingin sama Bali atau Lombok, Jogja, apa orang kan taunya itu, padahal ini kayak kamu tuh bisa nemuin banyak hidden game banget loh kalau ke sana. Lebih Iya. indah dari Bali. Iya, aku yakin kayak mau ke pantai mana aja sebagus itu kan. Dan Iya kan, nggak menemukan harus milih gitu. Banyak banget pantai yang kayak kita nanya orang sekitar gitu, ini pantai apa ya? Apa ya? Kayak yang emang belum ada nama dan belum tersentuh tangan manusia tuh banyak banget. Yuk. Aduh, makin mupeng. Iya, makin kayak mupeng denger ceritanya ini jadi Nuka pantai nih. apa? Ya gimana ya, terus batu-batu alam. Kalau kemarin di Indonesia sempat hype banget dengan batu akik, apa di sana tuh aduh, Berceceran. pinggir sungai itu batu akik. Aduh, serius. Iya, Ya bongkahan yang ampun. masih mentah kalau orang. Makanya kata orang sana, sayang orang nggak tahu aja ini.
ini batu Mbak pikir, bukan. Jadi mereka punya alatnya gitu, dibongkar, dibikin, oh iya batu akik ternyata di sungai-sungai di sana gitu. Kayak banget ya, Parah. Berarti alamnya tuh luar biasa banget. Jadi loh. kalau di sana kamu mau tahu batu beneran atau batu akik, pakai magnet. Ditempelin gitu. Tempelin, kalau dia nempel berarti itu batu akik, even itu di jalan. Serius, bahkan bisa nemu batu akik di jalan ya. Kalau di Jakarta harganya tuh bisa mahal banget ya. Iya. Aduh. Terus kayak kita bongkar dekat-dekat sekitar sungai itu suka ada kayak bekas gunung mati atau apa gitu ya. Tanah tahu-tahu batu warna-warni, nggak tahu, sampai mereka tuh gini, nggak tahu, kita belum kasih nama batu ini apa gitu. Saking emang mungkin banyaknya kali ya. Iya, jadi pas digali nemu yang warna agak pink di sini, kesana biru atau putih bening gitu. Ya ampun, itu kalau misalkan bener-bener diolah, itu bisa jadi potensi luar biasa banget loh. Kayak loh orang-orang situ loh. Wah, ya gak sih? parah sih, orang-orang belum tahu aja pariwisata di sini kayak alamnya luar biasa. Aduh. Jadi kamu tinggal tempel batu-batu yang kamu temuin gitu. Wah, nempel nih magnet, berarti itu batu akik. Wah, Tipe yang bisa diolah menjadi batu cincin gitu iya, ya. Gitu, yang kalau misalkan sekarang tuh harganya juga udah mulai lagi naik-naiknya lagi, kan sempet tren lagi kan kemarin ya batu akik ya. Nah ini emang keren banget sih. Dan kalau misalkan kita mulai kali ya, tempat wisata di Maluku tuh ada banyak banget juga kayak tadi yang udah beberapa kamu bilang. Di antaranya nih ya, yang pertama itu adalah Pantai Ora. Wih, kayak bahasa Jawa ya tapi ya namanya. Ini yang aku sebut miniaturnya Raja Ampat. Namanya Pantai Ora. Wah, ini nanti ada juga cuplikan-cuplikannya ya, kita bakal kasih buat kalian. Nah, ini letaknya ada di Pulau Seram di Kabupaten Maluku Tengah dan memiliki keindahan alam yang sering banget disandingkan dengan Maldives. Ini kayak kata Nuka tadi ya. Dan meskipun terbilang cukup mahal, keindahan Pantai Ora ini sangat menakjubkan guys. Karena memiliki pasir putih yang sangat lembut dan indah untuk dipandang. Aktivitas snorkeling dan divingnya juga cocok banget di sini. Kalian tuh bisa lihat terumbu karang cantik beserta para penghuninya. Karena keindahan alamnya inilah nih yang membuat Pantai Ora kerap dijadikan tujuan wisata untuk berbulan madu. Waduh, nih kalau misalkan cantik banget. Terus juga kayaknya tenang gitu ya, bukan yang tipe-tipe ramai. Bukan. Iya, karena dia kita harus perjalanannya juga jauh kan. Pulau sendiri jadinya, itu sebenarnya Pulau Ora. Namanya juga sama gitu. Iya, pulau sendiri gitu. Oh ya ampun, jadi cocok banget nih kalau misalkan ada yang mau bulan madu gitu. Boleh ya. nanti kan, ayo mungkin list dari sekarang nabung dari sekarang ya. Oke deh. Selain itu ada pantai apa lagi sih Kak ini yang juga bagus? menjadi ikon dari kota Ambon, Pantai Liang. Ini juga pantai yang terletak di Kabupaten Maluku Tengah dan kabarnya ini masih banget, emang bener yuk, ini laut ini masih terjaga banget. Laut itu kayak biru, pasirnya putih dan Pantai Liang ini pernah dinobatkan dengan UNDP PBB sebagai pantai tercantik di Indonesia pada era 1900-an gitu deh. Jadi kalau kalian berkunjung ke Pantai Liang ini, kalian akan disuguhkan dengan hamparan pasir putih yang berkilau banget karena sinar matahari. Aduh, suka banget tuh. Iya, aku ini tuh jadi ikonnya banget. Iya, aku tuh tim pantai banget. Jadi kalau dipilih gunung atau pantai, aku akan pantai banget. Dan pantai-pantai kayak gini, pantai-pantai kayak gini tuh bakal jadi apa ya, tujuan banget sih kalau misalkan aku jalan-jalan lagi gitu ya. Selanjutnya nih yang nggak kalah cantik juga adalah Pantai Ngurtafur. Jadi pantai ini itu adalah salah satu pantai yang mempesona di Kepulauan Kei yang berbentuk panjang laksana ular. Pasir putih dan air jernihnya itu menjadi keindahan alam yang nggak akan terlupakan waktu kalian lagi berkunjung ke sini. Apalagi kalau kalian nih lagi jalan kaki waktu airnya surut atau naik perahu ketika air pasang. Itu tuh jadi salah satu cara untuk menikmati keindahan alam yang ada di Pantai Ngurtafur gitu. Oke. Selanjutnya ini ada Pulau Bair. Nah, ini pulau yang disebut-sebut sebagai Raja Ampatnya Maluku. Kayaknya terbalik nih. Pulau Ora tadi yang kayak Raja Ampat. Yang kayak Raja Ampat karena dia ada gugusan-gugusan itu. Orang sana pun bilang ini ya miniatur Raja Ampat, itu ya Pulau Ora tadi ya. Karena terletaknya di Maluku Tengah yang dipenuhi hutan mangrove yang masih asri, dan di Pulau Bair ini pengunjung akan dinikmati pemandangan alam yang
kalau kalian mau menyelam tuh cantik banget, dari jauh udah kelihatan tuh air di bawahnya ada apa gitu kan, maupun sekedar berjemur di atas perahu. Seru banget. Iya betul. Nah tapi yang nggak kalah oke juga nih ya di Maluku, pulau-pulau yang kece-kece banget yaitu adalah Pulau Maitara. Dan Pulau Maitara merupakan salah satu pulau yang berada di Kabupaten Maluku Utara. Tepatnya ini ada di antara Pulau Ternate dan Pulau Tidore. Ya. Pulau ini tuh terkenal bersih banget loh dan memiliki pantai yang eksotis. Pasirnya putih, air lautnya jernih kebiruan. Selain keindahan alamnya, pengunjung juga bisa melakukan snorkeling di sekitar pantai untuk melihat keindahan bawah laut yang dipenuhi terumbu karang serta ikan yang memanjakan mata kalian. Tuh kan, jadi kalau misalkan kalian nih ya emang suka banget sama pantai-pantai, pilihannya itu banyak banget ada di Maluku ya. Iya, tadi Maluku Tengah, Ambon, terus Ternate, Tidore, Maluku Utara. Betul. Jadi boleh pilih deh tuh ya kan. Dan selanjutnya ada air terjun Hoko. Nah ini terletaknya di desa Hoko, Kepulauan Kei, Kabupaten Maluku Tenggara. Air terjun Hoko sempat dijadikan sebagai salah satu nominasi dalam Anugerah Pesona Indonesia. Jadi menjadikannya lokasi ini cukup terkenal oleh para wisatawan dunia juga ya. Dan destinasi air di terjun Hoko ini juga menyuguhkan pemandangan yang luar biasa serta air yang jernih banget dengan warna kebiruan yang kedalamannya juga kurang dari 2 meter aja. Oke lah ya, nggak dalam berarti ya. Iya, jadi masih bisa berenang-berenang lah kita. Dan tidak hanya menikmati keindahan air aja, ya kan? Di sini pengunjung juga bisa menguji adrenalin dengan menaiki tebing lintasan air yang memiliki patahan kecil untuk pijakan kaki. Ih seru banget ya, kan tadi kata kamu panas ya di Maluku ya. Terus habis itu siang-siang atau agak sore main air nyebur gitu kan. Enak banget sih itu. Dan pasti kan masih asri banget. Biasanya air-air kayak itu bisa diminum gak sih? Ya kan? Tapi ngeri-ngeri sedap juga ngeri-ngeri sih. Iya sih. Nah tapi selanjutnya nih ya yang gak kalah seru adalah tebing Hatupia. Ini letaknya ada di dekat Pantai Ora. Di sana tuh ada sebuah tebing yang dinamakan Hatupia oleh masyarakat setempat. Tebing ini tuh terletak di sebuah bukit dan di sekitar itu terdapat air laut yang jernih banget serta pasir yang warnanya putih. Berkat kejernihan airnya, lokasi sekitar tebing ini biasanya digunakan oleh wisatawan sebagai area snorkeling. Dan pemandangan bawah laut seperti terumbu karang, ikan kecil, dan juga binatang-binatang laut lainnya, ini kita bisa lihat dengan jelas. Cantik banget pastinya. Iya, sebenarnya banyak ya tempat-tempat wisata atau pantai-pantai di Pulau Maluku yang masih nggak belum kita terjamah sebutkan. ya? Iya, kayak misalkan kalian juga bisa ke Benteng Amsterdam dari kota Ambon tuh hanya 2 jam. Itu dari situ hamparan lautnya, kalau sore kalian bisa lihat rombongan lumba-lumba. Oh serius? Iya, Kan kalau lagi laki ya, soalnya kan biasanya suka ada yang udah ngejak. Tiap sore, mereka rutin jadwalnya keluar. Terus nanti gitu kedengeran ya. suaranya deh, kalau suara lumba-lumba tuh ciri khas karena aku lupa. Kayak wah udah ada kedengeran suaranya tuh, pasti deh. Bagus banget gitu. Ya ampun. Jadi memang waktunya perlu effort besar sih ya ke sana, tapi nggak akan nyesel. Oke, kita akan masih membahas tentang keindahan dari Maluku. Ya, Wonderful Indonesia versi Maluku, tapi mungkin kita akan bahas lebih lanjutnya lagi di next segmen ya Yu ya. Yes, pastinya. Sekarang kita harus break dulu, makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Indonesia, kita balik lagi nih masih bahas tentang Wonderful Indonesia episode Maluku. Tadi kita udah bahas mana aja sih rekomendasi tempat wisata yang kece-kece punya di Maluku. Nah sekarang karena tadi aku dengar perutnya Nuku udah kriuk gitu kan. Pas banget nih. Apa kita bahasnya nih sekarang? Makanan aja yuk. Yuk. Tapi gimana ya, udah lapar, kita bahas makanan menuju tambah lapar ini. Halu dulu nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Ya Siapa tahu kan jadi rekomendasi juga nih ya kan buat teman-teman di rumah. Yang lagi mau liburan mungkin ke Pulau Maluku atau ke pokoknya Wonderful Maluku lah ya, Wonderful Indonesia Maluku. Nah ini biar kalian nggak kaget kalau di sana juga Maluku punya makanan khasnya. Selain wisata pasti makanan yang kita cari kalau kita ke suatu daerah. Harus dong. Dan ini salah satu daya tarik yang paling harus dicicipi atau harus dicobain kalau misalkan kalian datang ke Maluku. Ini adalah pastinya makanan khasnya, yaitu dari bahan dasar ikan nih. Maluku juga menjadikan sagu
sebagai makanan pokoknya. Bahkan di zaman dulu penduduk Eropa ini memberikan sebutan Maluku sebagai kepulauan rempah-rempah. Hal ini karena provinsi Maluku menjadi penghasil rempah-rempah terbaik seperti cengkeh dan juga pala. Dan gak cuma itu aja, Maluku juga terkenal dengan makanan khasnya yang enak-enak banget. Salah satu yang paling terkenal adalah papeda, pengganti nasi nih ya. Dan makanan Maluku yang juga berasal dari Papua ini berbahan dasar tepung sagu yang dimasak sampai kelihatannya tuh kayak bubur, kayak agak kayak lem gitu ya. Kalau bubur kan teksturnya cair ya. Kalau dia lengket dan gak bisa dimakan gitu aja sih, gak enak. Iya, harus ada lauknya, biasanya pakai kuah pindang yang kuning gitu ya. Iya, ikan kuning gitu, sayur ikan kuning. Yes, dan makanan yang memiliki tekstur kental dan lengket ini tuh biasanya disantap sama ikan yang udah ditambahkan bumbu kuah kuning nih, kayak kata Nuke tadi persis. Dan gak cuma cara makannya aja yang unik, kandungan serat di dalam papeda ini juga sangat tinggi, tapi rendah kalori. Jadi kalau misalkan mau agak-agak diet ala-ala, papeda itu sebenarnya juga bagus loh, karena kalorinya rendah kebanding sama nasi biasa. Iya, dan dia itu katanya punya fungsi untuk membersihkan usus dan lambung. Pencernaan juga ya, katanya jadi makin lancar. Jadi lancar. Keren. Nah, terus selanjutnya nih ada makanan khas Maluku namanya ikan asap, ya kan? Makanan ikan khas Maluku ini diolah memang secara sederhana sih sebenarnya dengan cara diasap aja. Dan ikan yang digunakan biasanya ini adalah ikan cakalang dan ikan tuna gitu. Dan pemilihan kedua ikan tersebut karena dagingnya kan lebih tahan ketika proses dan sesudah pengasapan, dan tebal juga kan kalau daging tuna dan cakalang. Dan makanan khas Maluku ini juga sangat cocok untuk dijadikan sebagai buah tangan karena ikan asap ini memiliki daya tahan hingga 7 hari. Jadi kalau buat oleh-oleh bisa banget gitu. Dan kalau mau lebih nikmat lagi, ikan asap nih biasanya disantap bersama nasi dan sambal colo-colo. Kamu tahu sambal colo-colo? Itu sambal khas dari Maluku juga ya? Iya, itu kayak kalau di Bali punya mata, di Maluku colo-colo. Colo-colo gantinya kan kalau mata hanya dikasih minyak, kita pakai minyak, kalau dia pakai perasan air lemon. Aduh, seger banget tuh, berarti asem-asem pedes gitu. Aduh, doyan tetap banget. Dipotong dadu-dadu semua bahannya, terus campur air lemon. Udah makannya gitu aja. Duh, terus kebayang makannya pakai ikan asap yang agak-agak pedes, terus dan yang baru mateng gitu. Atau ikan bakar tuh biasanya. Kayaknya aku bakal nambah 2 piring sih kalau makan kayak gitu. Aduh, itu enak banget makannya di pinggir pantai, ikannya baru kita pancing. Aduh, seger banget. Tolong ada yang mau ngirimin aku ikan dari Maluku nggak sih? Kayak pengen banget deh. Boleh. Selanjutnya masih dari ikan-ikanan juga nih, Kak. Namanya adalah gohu ikan. Udah pernah makan tuh, Kak? Gohu itu yang mana aku lupa ingat deh. Coba kamu sebutin gohu. Jadi gohu ikan ini adalah makanan dari Maluku yang bahan dasarnya daging ikan mentah. Jadi kayak agak-agak sashimi gitu ya. Tapi ini dari ikan cakalang dan juga ikan tuna yang menjadi pilihan favoritnya. Cara pembuatannya tuh terbilang mudah, hanya dengan memotong daging ikan dadu-dadu, habis itu dicuci, terus dilumurin dengan perasan lemon dan juga garam supaya nggak amis gitu ya. Dan setelah itu kalian nanti ditambahin aja sama daun kemangi. Dan adonan akan didiamkan selama beberapa saat. Untuk menambah selera, biasanya gohu ikan ini akan ditambahkan dengan bumbu tumisan cabai rawit dan bawang merah yang udah diiris. Tapi kamu makan ikan mentah nggak sih, kayak sashimi gitu? Oh, aku makan. Tapi kalau yang ini gohu ikan belum? Karena beda nih, aku belum pernah nyoba, tapi karena waktu itu kan mikirnya ini mentah terus dicampur bumbu yang mateng, kayak agak mikir gimana gitu ya. Aneh ya jadinya kalau ya? sashimi kan beda ya. Fresh terus campur. Dan, hanya kecap asin aja gitu. Kalau ini tuh kayak tadi bumbu-bumbunya tuh rempah-rempahnya ada. Dan kita berasa bumbu rempahnya mateng tapi ikannya mentah gitu. Kayak, jadi agak nabrak rasanya menurut kamu. Tapi aku kalau misalnya ke Maluku, ada banyak tapi yang doyan. Aku kalau ke Maluku aku bakal nyoba sih. Penasaran soalnya aku pecinta ikan seger banget gitu. Oke, baik. Nah, selanjutnya ini ada ikan kuah pala Banda. Nah, sesuai namanya, makanan ini berasal dari Kepulauan Banda Neira dan aku pengen banget ke sana, guys. Dan ini menjadi salah satu kuliner yang sangat terkenal dengan rempah-rempahnya. Rasanya sih ini agak cenderung asam, berkolaborasi dengan rasa pedas. Jadi ngebuat makanan ini memang wajib banget sih dicicipi ya kan. Dan for your info nih guys, ternyata dulunya ikan kuah pala Banda ini adalah hidangan istimewa untuk para pejabat Belanda. Karena di sana tuh Belanda. Banyak sejarahnya di sana tuh. Jadi dulu tuh cuma buat orang Belanda aja, karena tapi masyarakat Belanda, Indonesia nggak boleh makan gitu ya? Iya, pribumi. Dan Belanda masuk pertama kali itu via Banda Neira di Maluku gitu. Jadi makanya Banda Neira itu banyak tempat-tempat bersejarah.
Aduh, itu seru banget ya, kayak kita bisa jalan-jalan sekalian belajar juga tuh, belajar sejarah. Iya, ya dan bahkan kan? ada rumah pengasingan Bung Hatta di sana. Oh, oke. Wah, Gitu. seru sih pasti. Nah, kalau tadi kan kita udah ikan-ikanan. Iya. Sekarang kayaknya kalau orang Indonesia nggak makan nasi, nggak kenyang. Nggak afdol. Nggak afdol. Nah, ya. sekarang kita akan kenalan sama yang namanya nasi lapola. Apa Nah, lagi? ini tuh bahan dasarnya dari beras, parutan kelapa muda, dan kacang polo. Makanan khas Maluku ini tuh biasanya disantap bareng-bareng dengan lauk seperti kohu-kohu atau olahan ikan teri atau tongkol basah dan lalapan mentah. Yang perlu kalian ketahui dan juga perhatikan, ini memasak ini tuh harus menggunakan api kecil agar hasilnya lebih bagus dan harus dimasak hingga setengah matang. Habis itu ditambahin kelapa parut yang udah diberikan bumbu bawang putih, bawang merah, cabai merah, dan juga jeruk nipis. Setelah itu adonan nasi akan dikukus sampai matang gitu. Jadi pakai ikan teri makanya iya, menarik ya. Terus selanjutnya juga ada woku komo-komo. Wih, namanya khas banget ya. Iya, woku ya. Komo-komo. Dan makanan khas Maluku yang satu ini terbuat dari tepung yang merupakan hasil olahan dari teras batang rumbia. Wow, apa tuh? Aku baru dengar loh. Salah satu pohon di sana gitu. Supaya meningkatkan citra rasanya, biasanya woku komo-komo ini menggunakan beragam bumbu pilihan. Seperti ada jahe, serai, bawang putih, bawang merah. Nah, itu nanti mereka ditumis sampai warnanya kecoklatan. Dan untuk yang belum tahu, proses pembuatan woku komo-komo dengan cara merendam sagu di dalam air yang nantinya akan ditambahkan berbagai macam lainnya seperti jeroan ikan dan juga air yang kemudian akan dipanggang dengan bungkusan daun woku di atas bara api. Oh, jadi kan biasanya kalau mereka tuh nyuci sagu itu di batang pohonnya. Nah, direndam air sampai udah jadi endapan baru buat gitu. dimasak. Berarti intinya tetap sagu nih makanan utamanya. Iya, di tapi sana. tadi ada jeroan ikannya ya, Kak ya? Iya, dalamannya agak kok ikan. Mungkin kayak aneh. telur ikan kali ya. Atau nggak tahu sih, aku kan biasanya ada Jeroan ikan tuh bukannya pahit ya? Nggak, aku justru nggak pernah makan karena kan selalu dikeluarin kan Iya, biasanya. karena itu pahit kan, Iya, jadi kita nggak. dan katanya nggak bersih juga. Tapi nggak tahu deh, ini Jeroan ada di ikannya yang kayak gimana sini. nih Iya, ya? itu dia tuh. Apa mungkin telur ikan kali? Mungkin, tapi Katanya telur nggak bukan jeroan. Kalau telur ikan sih enak ya, kayak telur ikan salmon atau iya. kayak telur ikan yang lain juga biasanya itu dimakan, atau kayak telur kepiting itu masih Nah, ini nih yang bikin penasaran, gak tau nih jeroan ikannya kayak yang mana yang dipakai ya kan? Aduh, wah ini kayak Nuka aja udah sebulan masih banyak yang belum dieksplor di Maluku ya. Iya, Apalagi padahal aku. udah ujung ke ujung tuh. Tapi ternyata makan-makannya ada masih ada beberapa PR. tempat yang masih miss gitu. Berarti nah. masih kurang. Harus ke Berarti masih kurang, harus ke sana lagi nih. Iya kan, kalian gimana? Kira-kira mendengar cerita kita episode kali ini tentang Maluku udah tertarik belum? Jangan hanya kalian taunya tuh Indonesia, Bali lagi, Jogja, Jakarta lagi. Kesana deh sekali-sekali. Ayo nabung, karena Indonesia Timur tuh banyak banget hidden gamesnya gitu loh, kayak keindahan-keindahan alam tersembunyi yang wow gitu, kayak bikin takjub gitu. Percaya sih, dan aku aja denger cerita Nuka tadi, rasanya langsung pengen nabung. Langsung oke deh next liburan kayak Maluku deh nih. Ntar gitu. gue unjukin pantai-pantai cantik Aduh, banget bikin aku pokoknya. makin pengen ya. Iya, ya kan? Ya udah kalau kayak gitu mudah-mudahan kita semua bisa berpariwisata Amin. ke Indonesia Timur ya. Amin. Maksudnya mau Maluku, mau Papua nantinya, keliling Indonesia gitu kan, mimpi. Kita semua kayaknya mudah-mudahan bisa terwujud, dan kita masih akan bahas. Biasanya sih kalau di segmen berikutnya kita mau bahas tentang berita-berita terkini yang lagi update ya. Nah, apa aja tuh kira-kira berita terkininya? Pastiin kalian tetap sama kita terus di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Halo Indonesia, gimana? Masih semangat? Harus dong masih semangat, karena aku Ayu dan Nuke balik lagi di program Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Setelah tadi bahas Maluku dari A sampai Z, wonderful Indonesia Maluku, ini emang rasanya nggak pernah habis ya kan? Iya betul. Tapi sekarang di segmen kali ini kita akan bahas beberapa informasi lain yang nggak kalah serunya. Ini contohnya yang paling bikin gregetan adalah fenomena spirit doll yang sekarang tuh lagi rame-ramenya. Tapi ternyata sebelum rame-rame ini ada juga loh film-film tentang spirit doll yang sempat lagi hits-hitsnya gitu loh Kak. Banyak banget kan. Banyak banget. Kayak dulu tuh ada
kamu pernah tahu nggak film Chucky? Chucky. Itu kan juga menceritakan tentang apa boneka arwah gitu. Annabelle. Apa, ada film judulnya apa? The Doll. Iya, The Doll. Sebenarnya kalau Indonesia tuh jelangkung. Sebenarnya sama sih. Jadi kayak ada boneka terus kan dimasukin arwah gitu kan. Sebenarnya ya mereka nggak tahu aja. Kita anak 90-an ini udah paham dengan boneka-boneka yang dibawa-bawa. Susan? Oh iya, tapi nggak buat pesugihan kalau yang itu sih itu ya. buat nyanyi. Kalau dulu lucu ya, Kalau karena dulu dibawanya gemes. untuk hal yang positif. Nyanyi, ya kan, Susan kalau besar mau jadi apa? Jadi itu anak-anak, aku pun sempat punya boneka itu. Boneka Susan? Iya. Oh iya? Iya. Oh. Ya karena kan dulu kan itu happening banget gitu loh. Dan taunya itu mainan boneka yang bisa dibuat nyanyi. Kalau sekarang spirit doll dijadikan untuk penarik rezeki lah apalah, jadi dirawat gitu kan, itu udah nggak boleh sebenarnya. Aduh, jangan macam-macam ya teman-teman ya. Dan nggak jarang juga nih spirit doll itu dilibatkan dalam film-film horor. Iya betul. Karena kepercayaannya tersebut. Dan nih, aku mau ngasih tahu ya beberapa film yang mengangkat tema spirit doll. Yang pertama tadi kita udah sempat mention juga ya, Annabelle. Betul. Ini adalah film yang dirilis tahun 2014 dan bisa dikatakan juga nih jadi salah satu film spirit doll yang paling terkenal. Dalam film ini diceritakan gimana sih Annabelle mengundang hal-hal misterius di rumah manusia yang mengadopsinya. Sampai bawa malapetaka rumahnya, sampai dihancur-hancurin, anaknya sampai diteror. Sampai berdarah-darah, sampai meninggal gitu. Kayak jangan sampai kejadian di kehidupan nyata ya teman-teman ya. Gue bisa nonton film itu, ngeliat boneka di rumah gue jadi takut. Iya. Kayak takut lagi. seolah-olah dia hidup gitu. Iya, dan aku tuh sempet kayak abis nonton itu kayak 2 hari tidur di kamar mama. Karena kayak takut tidur sendirian. Oke, film selanjutnya yang seperti tadi juga kita udah spill ya. Ini ada film Chucky dalam Child Place. Dan berbeda dengan Annabelle, kalau Chucky ini adalah spirit doll yang sangat mengancam nyawa manusia di sekitarnya. Dia nggak pandang bulu ya, karena Chucky ini dapat bergerak sesukanya dan dapat menggunakan pisau untuk membunuh manusia. Bahkan saking terkenalnya boneka Chucky dibuatkan film tentang Chucky. Dan saking terkenalnya juga versinya banyak banget loh. Iya Ya kan, ada yang Chucky apa, Chucky apa, Chucky terus apa. ada yang dia gitu. ada pasangannya kan, Iya, boneka Chucky iya. yang laki sama perempuan, dan itu sama-sama kayak sekongkol untuk membunuh-bunuh gitu kan, kayak lihatnya aduh agak-agak creepy. Dan yang anehnya ada yang melakukan atau mengadopsi spirit doll Sekarang di kehidupan nyata. Jadi tren harganya ratusan juta. Aduh. Kalau Luka sama Ayu mendingan kasih mentahnya aja itu. Buat liburan ke Maluku. Iya, ya kan? Aduh. Tapi ya ini salah satu yang terkenal banget juga ya Kak. Ini ada boneka badut dalam film Poltergeist. Dan ini adalah badut yang menyeramkan di film Poltergeist. Dan terkenal karena keusilannya. Jadi boneka ini tuh dapat bergerak sendiri dan bisa nakut-nakutin manusia di sekitarnya. Bahkan dia juga dikenal dengan suara ketawanya yang lantang dan kerap kali digunakan untuk menakuti manusia. Kebayang gak sih malam-malam lagi tidur ada yang ketawa, taunya boneka di samping kita. Aduh gitu. Enggak, no thanks. Iya. Bye semuanya. Selanjutnya ini ada film yang kita tonton. Ini judulnya The Boy. Ya. Kalau ngomong The Boy, apaan sih seremnya? Oh, tonton dulu guys. Tonton dulu beneran deh. Ini film boneka kayu kalau ini ya. Iya, tapi menurut aku tuh bukan cuma ngerusak kita secara kayak takut aja, tapi kayak ngerusak mental kita juga gitu loh. Iya, kayak, karena bener-bener dihantam banget mental si yang merawatnya itu, perawat barunya itu. Kalau gitu. kita di posisi perawatnya gimana, kayak butuh kerjaan. Dan tapi sendirian banget di rumah itu. Aduh, gitu. tolong. Dan ini dirilis film The Boy ini tahun 2016 silam ya. Jadi film The Boy juga mengangkat salah satu boneka arwah yang diberi nama Brahms ya kan. The Boy sendiri mengisahkan tentang seorang gadis Amerika Serikat bernama Greta Evans yang memilih untuk pergi ke Inggris dan menjadi salah satu pengasuh untuk keluarga Hellshire. Terus di sana dia harus menjadi pengasuh untuk boneka keramik yang tadi diberi nama Brahms itu, yang akhirnya menghantui hari-hari dia gitu. Dan Brahms ini merupakan boneka arwah yang berbentuk keramik dengan setelan jas rapi. Aduh, aku kalau misalkan jadi pengasuhnya aku resign, aku mending jadi Gojek deh. Nggak pas tahu gitu kerjaannya kayak gitu ya kan. Iya, Gojek aja lah. Iya gitu. Nah ini sesuai dengan namanya nih, kalau film The Doll ini ya memang lagi-lagi menceritakan tentang
horor Indonesia nggak sih? Iya. Coba deh, nah, gimana? Aku ini lupa inget kalau deh. yang The Doll ini kisahnya dari Indonesia nih, masih tentang boneka arwah juga. Jadi film ini itu ternyata diangkat dari sebuah kisah legend di Bandung yang mengisahkan dendam seorang anak yang dibunuh dalam peristiwa perampokan. Cerita ini tuh awalnya ketika Daniel, seorang pemeran anak laki-laki itu menemukan sebuah boneka di lokasi proyek pekerjaannya, dan ia nih memberikan boneka tersebut kepada istrinya yang namanya adalah Anya. Ternyata tetangganya mengetahui bahwa asal-usul tentang boneka itu dan memperingatkan Daniel dan Anya. Sampai mereka merasakan hal-hal yang mistis sejak menyimpan boneka tersebut. Dan kalau menurut aku ya kayak kalau buat film-film horor Indonesia, kalau eksekusinya bagus itu jauh lebih ngena daripada film-film horor luar negeri. Iya, aku tuh appreciate banget sama film-film horor Indonesia zaman dulu gak sih? Zaman dulu ya. Kamu tau gak kayak Susana, gak usah ngeliat dia gimana dia diem aja, kayak kita udah tuh merinding sendiri kayak iya maaf gitu. Maksudnya jangan apa ya, gak usah yang lebay gitu ceritanya. Dan kadang-kadang juga lebih relate ya, karena kan di kadang-kadang kebun atau di perkampungan gitu, itu kan kadang-kadang kalau kita lewat zaman-zaman dulu itu masih sama suasananya, jadi kayak lebih ngeri aja gitu, lebih relate sama diri kita. Lebih takut nontonnya ya. Kalau kayak sekarang tuh ini sekedar masukan aja sih, mungkin bisa ya buat film-film bisa Indonesia dong, gitu dong. kan. Siapa tahu kedepannya kan bisa mencontoh film-film dahulu atau film-film Hollywood gitu. Tapi Pengabdi Setan kemarin udah serem banget loh menurut aku. Iya, tapi aku agak zonk memang di belakang yang tiba-tiba jadi zombie gitu kayak itu nggak relate. Oke. Di depannya relate, belakangnya kenapa jadi gini kenapa nih? gitu ya? Gini. Iya. Tapi overall memang serem sih dengan karakter si ibu apalagi kan. Apalagi dapat banget ya. Dapat banget. Next ini ada film Sabrina yang masih menceritakan tentang spirit doll ya. Sabrina ini mengangkat tentang boneka arwah lagi-lagi, dan cerita dimulai setelah ini pemeran Maira menikah dengan yang namanya Aiden. Mereka hidup bersama dengan keponakan Aiden nih, ya kan, yang namanya Vanya, dan sudah tidak memiliki ibu. Suatu hari Vanya ini merindukan banget ibunya yang bernama Andini. Nah, akhirnya Vanya ini bermain permainan pemanggilan arwah, yaitu pensil Charlie. Namun bukan arwah Andini yang datang, melainkan arwah jahat bernama Bagiah yang datang dalam permainan tersebut. Dan suasana akhirnya menjadi menegangkan setelah boneka Sabrina yang dirasuki arwah Bagiah kembali menghantui Maira dan keluarga barunya. Aduh, makanya kalau misalkan kita rindu gitu ya sama orang-orang yang udah mendahului kita, didoain aja, jangan dipanggil-panggil. Karena memang kan udah nggak bisa sebenarnya. Dan kalau misalkan aku dengar dari ustadz-ustadz gitu ya, pokoknya kalau misalkan orang-orang yang udah meninggal arwahnya tuh ya nggak ada lagi di dunia. Itu hanya korin, tetap aja jin kan, jin yang menyerupai manusia. Tapi urusannya udah di beda dunia lah sama kita. Mereka malah udah nggak mengurusi dunia lah sebenarnya. Jadi jangan macem-macem ya, makanya juga kita anaknya kan cari aman. Jadi spirit doll tuh sangat tidak relate juga untuk kita ya. Iya, bener banget. Daripada main spirit doll, mendingan kita liburan ke Maluku. Bener banget, setuju banget. Harga juga udah nggak murah. Terus perawatannya, mereka harus memberi makan seperti kayak manusia, yang aneh-aneh lah pokoknya. Iya, dan katanya tuh aku sempat nonton gitu sih di beberapa video di YouTube gitu, katanya spirit doll itu kayak dikasih sajian-sajian, nanti yang dimakan tuh ya udah sari-sarinya aja kan, gitu. Karena diisi dengan jinnya, arwah-arwah orang yang sudah meninggal kan, gitu. Jadi kayak menyajikan makannya kayak gitu. Takut banget lah pokoknya. Udahlah, jangan macem-macem ya milenial. Udahlah, kita normal-normal aja ya guys. Kalau kamu mau beli boneka di toko boneka aja banyak, udah nggak usah yang pakai arwah-arwah gitu. Iya, boneka apa kek, ini kayak unyil kayak apa kayak, nggak usah yang macem-macem lah ya. Gitu. Oke deh, itu sekian tadi kita bahas spirit doll-nya, karena kita kalau bawain yang mistis-mistis tuh agak gimana gitu ya. Iya, takut bawa mimpi. Jadi kita sekarang pamit aja deh ya kan. Ya udah, nanti kita mau bakal main games abis ini, kira-kira kita mau main games apa ya kan. Kalau kalian penasaran, makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, hai millennials, kita balik lagi masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Yes. Dan kita sudah ada di segmen terakhir ya dari Hai Indonesia, dan biasanya kalau di segmen terakhir kan kalian tahu kita bakal main games. Dan sekarang kita main gamesnya masih basah, benar apa salah? Betul, tapi ini soalnya tes CPNS nih kayaknya. Tes CPNS. Susah ya. Iya ya. Dan kita ada berapa soal kali ini di segmen kali ini?
teman-temanku? Ada 10 soal. Oke. Nanti hukuman terakhirnya apa? Push up? Hukumannya di Kalau push up kayaknya Ayu aja yang sering workout ya. Aku sih seneng aja sih suruh push up sih. Iya, udah ahlinya. Kalau gue push up turun nggak bisa naik lagi nanti. Ini hukumannya nyanyi. Oke, Nyanyi aja hukumannya deh. nyanyi. Boleh, Balonku ada 5 tapi huruf A-nya diganti huruf O. Bolonko gitu. Bolonko odolomo. Odolomo. Iya. Boleh. Limo. Lomo kan huruf 5. A-nya doang. huruf vokal kan? Huruf vokalnya apaan? Vokal apa A doang? Vokal aja. Vokal. Oh, berarti semua. Sumpah kalau A susah banget. Yaudah. Bisa 2 jam nih baru kelar. Gara-gara salah mulu. Ya. Yuk, kita lanjut ke soal nomor 1. Pertanyaannya, benar atau salah Indonesia Raya diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman? Benar atau salah? Easy. Yap, jawabannya benar. Masing-masing 1 poin. Lanjut ke soal nomor 2. Benar atau salah lagu Ampar-Ampar Pisang berasal dari daerah Kalimantan Selatan? Benar atau salah? Selatan. Yap, jawabannya benar. Bener ya. Tadi gue mikirnya barat lagi, bukan ya? Banjar ya ini. Yuk, selanjutnya benar atau salah? 10 ditambah 20 dikali 2 sama dengan 50. Benar atau salah? Terus. Ya. Yuk, sekali lagi ya. Bininya Jerome Pauline. 10 ditambah 20 dikali 2 sama dengan 50. Benar atau salah? Gak tahu deh gue. Jawabannya Kayu benar. Bener, 20 kali 2 tambah 10 Iya, gitu di kan belakangnya hitungnya. dulu kan. Karena kali sama tambah duluan kali. Betul. Ya lu ngejebak kayak yang waktu itu tuh pertanyaannya. Iya kan? Jebakan Batman. Ternyata belakangnya dulu yang dihitung. Gue pengikut Jerome Pauline soalnya. Ya, Oke, soal selanjutnya. Benar atau salah lagu Bungong Jempa berasal Bungong? dari Bungong Jempa Bungong Jempa, Jempa. berasal dari Sumatera Barat. Benar atau salah? Aceh bukan? Jawabannya Kayu benar. Ya, Aceh Dia ya? Dari Aceh. Iya. Aceh ya? Bungong tuh ini bahasa sana. Jompa bukan. Jadi aku tuh pernah ke Aceh. Terus launch eksekutifnya namanya tuh Jompa. Oh, Gitu. Jompa. Kayak nama bunga apa nama apa gitu. Yuk, selanjutnya. Benar atau salah lagu Nona Manis siapa yang punya berasal dari daerah Papua? Benar atau salah? Bukan. Jawabannya iya benar, salah. Dua-duanya benar. Maluku Karena kan berasal dari Maluku. Manise gitu. Nona itu udah ini ya. Manise, Ambon Manise gitu. Oke, soal selanjutnya. Benar atau salah setiap tanggal 29 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda? Benar atau salah? Easy. Yap. Jawabannya betul dua-duanya. 28 Salah. 10 19 28. Iya, bukan 28. Iya. 29 beda sehari. Oke, selanjutnya. Benar atau salah Taj Mahal berasal dari Arab? Benar atau Arab. salah? India lah. Yap. Iya lah, jawabannya Taj benar. Mahal. Dari India. Ikonik negara. Oke, selanjutnya. Benar atau salah Timnas Indonesia menjadi juara dalam final Piala AFF 2021? Benar atau salah? Salah, gue nobar nih soalnya. Ya. Kayaknya belum. Udah berapa tahun nih kan kalah mulu. Final doang, Tahun tapi ini kan runner kalah. up kita. Sampai malu kita. Runner up kita. Geblek. Oke, soal selanjutnya. Ini yang bikin bukan saya ya, tapi kayaknya rada rumit. Benar atau salah pada saat kemenangan Piala Thomas 2020 yang diselenggarakan pada Oktober 2021 lalu bendera Indonesia berkibar? Benar atau salah? Jawabannya ayo. Doping kan, masalah Oh, doping. kita nggak Iya. boleh. Masalah doping. Iya, ya sedih banget Ya, itu. PBSI kan sampai Caci maki. dicaci maki masyarakat. Oke, soal terakhir ya. Benar atau salah Indonesia mendapat julukan macan Asia yang tertidur? True. Ya. Jawabannya benar dua-duanya. Yeay, berapa skornya? Siapakah pemenangnya? Ayo. Kak Ayu. Horeb. Ya. Ketahuan yang UN-nya nyogok. Soalnya kegampangan nih, susah dong.
Sombong banget ya. Iya kan kamu mah pintar. Sombong banget ya gue. Yo, nyanyi apa? Yo berarti hukumannya Kanuka harus nyanyi Balonku Ada 5, huruf vokalnya diganti huruf O. Balonku odolomo. Terus Ropo-ropo. Warnonyo. Hojo. merah, kuning, kelabu, Hojo. moroh. Hojo. Moroh. Merah dulu dong. Merah, kuning, kelabu. Ho- Salah, hijau, kuning, kelabu ya. Kok gue? Hojo. Hojo kono. Hojo, konong, kolabo. Moroh, modo, don, boro. Ya udah begitulah ya kira-kira Gue lagu nyanyi. Balonku kalau dijadiin huruf vokalnya jadi O ya kan. Ya udah ya. Oke kalau kayak gitu kita udahin aja deh episode Yes. kali ini. Kita ketemu lagi di next episode dari Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan saksikan terus Mata Milenial Indonesia TV ya. Matanya Indonesia. Duka Azita pamit undur diri. Aku Ayu Rahmawati juga. Sampai jumpa di Hai Indonesia selanjutnya. Bye. Bye. Pas dulu. Yeay.